Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, dan kita boleh sama-sama memberikan syukur kita kepada Tuhan karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita mau memuji, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus, inilah hati kami Tuhan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari dengan segenap hati kita akan pujikan dari awalnya. Inilah aku Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari sembah Dia, mari agungkan. Haleluya, haleluya. Sikiara lama ya ralabo, sikiara lalabo. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan.
bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Puji nama Tuhan, kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah pagi secara online. Puji nama Tuhan, kalau di bulan Maret ini Gereja GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah kasih karunia untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun alangkah jauh lebih indahnya lagi kalau kita boleh menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, bagaimana syaratnya kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Mari kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 25 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini dikisahkan ada seorang tuan yang meninggalkan kepada 3 hambanya, ya. Yang pertama dipercaya 10 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Hamba yang pertama dan kedua telah melipat gandakan talenta yang telah mereka terima, 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tetapi yang ketiga yang punya 1 talenta, ini tidak berbuat apa-apa, bermalas-malasan hanya menanam talenta itu, dan itu diberikan kembali kepada tuannya. Maka tuannya menjadi marah kepada hambanya, ya. Sedangkan tuan tersebut menghargai hamba yang pertama dan yang kedua dan berkata, masuklah dan turutlah kebahagiaan di dalam rumahku, kata Tuhan. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, hukumnya agar kita bisa dipercaya oleh Tuhan itu adalah sama. Kalau kita setia, tanggung jawab di dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar di dalam hidup kita. Selama kita tidak bisa setia di dalam tanggung jawab perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan hal-hal yang lebih besar di dalam hidup kita. Baik itu di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam karir kita, baik itu dalam pelayanan kita. Ya, selama kita tidak bisa dipercaya dengan tanggung jawab perkara yang kecil, maka jangan pernah bermimpi kita akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Jangan pernah bermimpi kita akan mendapatkan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ya, nggak ada yang langsung besar. Nggak ada yang langsung perusahaannya menjadi besar dalam waktu singkat, langsung kaya, langsung pelayanannya luar biasa. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dan saat kita dipercaya dengan perkara-perkara kecil, kita bertanggung jawab, kita setia, kita tekun, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar itu terjadi dalam hidup kita. Tuannya marah kepada hamba yang ketiga nih, yang punya 1 talenta, ya. Lalu dia katakan ayat ke-28,
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ya. Unik sekali di dalam teks bahasa Inggris khususnya versi The Message Bible dikatakan bahwa ambillah talenta itu dan berikan. Give it to the one who is the most. Ya. Apa artinya? Artinya berikan kepada orang yang berani ambil risiko yang paling banyak. Berikan talenta itu kepada orang yang berani bayar harga yang paling besar. Yang berani menanggung risiko yang paling besar itu Tuhan berikan talenta-talenta yang lebih besar lagi. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita rindu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya dengan berkat yang besar. Dipercaya dengan berkat yang banyak. Dipercaya dengan usaha yang besar. Dipercaya bahkan untuk pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa. Dengan jemaat yang besar. Kita belajar untuk kita setia di dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saat kita setia, ketika kita tekun ya melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka saya kira percaya perkara-perkara besar akan menantikan dalam kehidupan kita. Dan lebih lagi bahwa Tuhan akan memberikan bukan saja harta duniawi tetapi harta surgawi, harta yang kekal akan Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, sepanjang hari ini seluruh aktivitas kita akan ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.